Udah sampai mana ini? Udah sampai mana Bang? Masih di showroom Mas. Oh masih di showroom pemirsa. Ini sampingnya nyamannya nih Mas. Bisa Ini aja Mas. dingin, AC-nya sangat dingin gitu ya, sangat nyaman. Mana nggak ada suara lagi, jadi pas banget untuk tidur ini. Kayaknya kalau keluar kota nih, yang nyetirnya pemirsa, yang ngawaninya bakalan tidur karena nggak ada suara apa-apa. Dengerin musik pula ya kan, suara mesin nggak ada, jadi full tidur kayaknya nih. Oke nih Mas, kita bahas apa lagi nih yang mungkin belum dibahas di segmen pertama nih. Kira-kira apa lagi nih fitur-fiturnya nih? Oke, untuk informasi juga Mas, mobil listrik itu kita nggak ada yang kopling ya, nggak ada yang manual. Nggak ada yang manual. Jadi matic semua. Matic semua. Transmisi untuk autoan yang ini Mas. Oh ini ya? Iya. Jadi tinggal naik turun atas bawah aja pakai jari. Gitu. Sangat mudah sekali. Pemirsa. Betul. Untuk rem tangannya tinggal one touch aja, tinggal klik aja. Nah, itu rem tangan kita. ya? Betul. Aktif itu ya? Aktif Mas. Tandanya ada di apa namanya? MID. MID. Benar-benar. Gitu. Dan juga kalau untuk Matic sendiri Mas, kita ada mode berkendara. Beda dengan mobil Matic biasa. Mobil Matic biasa kan ada D1, 2, 3 atau mungkin ada yang L. Ya. Nah, kita itu mainnya mode berkendara. Mode berkendara. Dari Eco, normal sama sport. Oke. Dari bahasan mungkin udah tahu ya. Yang mode hemat daya sama yang mungkin butuh kecepatan. Butuh kecepatan sport. Betul, atau mungkin lagi di tanjakan. Gitu. Terus juga di segi head unit Mas, head unit kita udah 10,1 inch, itu sudah support Android Auto dan Apple CarPlay gitu. Jadi misalnya anak-anak mau muter YouTube di sini bisa banget. Bisa banget. Gitu, udah terkoneksi dengan handphone. Oke, mantap. Gitu. Besar sekali ini ya. Ini talenan ditaruh di sini pemirsa. Betul. Terus apa lagi nih Bang? Apa lagi nih yang lupa nih? Untuk pengaturan AC-nya Mas, pengaturan AC-nya kita tombol fisik cuman khusus untuk on off-nya aja. Khusus on off aja. Tapi untuk pengaturan suhu dan lain-lain itu langsung dari head unit. Langsung di sini. Betul. Bisa langsung disetting semuanya di sini. Gitu. Ini tadi tiga aja udah dingin banget pemirsa. Pengaturan lain-lainnya di sini semua. Di sini. Gitu, udah support Spotify juga. Untuk kamera mundur kita juga udah Sudah ada. Betul. Oke, berarti ya ini yang fitur yang sangat memudahkan untuk para perempuan nih yang Betul. sering nyenggol-nyenggol. Kita juga udah ada parkir sensor Mas. Jadi kita udah ada 3 poin untuk parkir sensor At1 ini. Terus beralih ke MID Mas. MID ada apa? Betul, di MID ini ada sisa kapasitas baterai. Oke. Jadi untuk tipe dynamic ini kan 300 kilo tuh. Ini sisa baterai 94% itu cuman ada estimasi 267 km. 267. Betul. Jadi kalau misalnya mau bawa ke Curup atau mungkin bahkan keluar kota, kita bisa pakai mobil listrik asal persiapannya mantap. Dan bisa dilihat range-nya ya. Misal kira-kira kita Betul. kalau ke Curup itu lihat di maps berapa kilo gitu ya. Dan kita lihat dulu kondisi baterai kita berapa persen sama range ininya. Ini ada pemirsa, ini sisanya gitu ya. Misal di 94% baterainya bisa menempuh jarak 267 km. Betul. Itu mantap sekali. Apa lagi nih Bang? Terus juga di setiap mobil listrik BYD ya terutama, itu ada namanya regenerative braking. Wah, apa itu? Jadi setiap ada turunan atau pengereman, baterainya akan mengecas kembali Mas. Wih, Gitu. mantap sekali ya pemirsa. Ya, jadi pasti akan lebih hemat Mas. Oke. Dari segi penggunaan. Berarti malah kalau kita ke luar kota yang banyak turunan, tanjakan gitu malah kayaknya nggak terlalu menguras banyak baterai ya pemirsa. Betul. Ya Bang ya? Oke. Kita ambil contoh ke Liku 9 aja Mas Liku ya. 9 nih. Pas udah turunan, itu kan ngecas terus tuh. Oke. Makanya jangan kaget kalau misalnya sisa baterai 50% di MID, pas udah nyampe Bengkulu, kok malah naik. Malah naik. Gitu. Oke, bukan baterai bocor ya. Ya. Kalau HP nya tiba-tiba nambah bocor tuh baterainya pemirsa. Betul, Mas. Oke, berarti memang ada fiturnya BYD ini di setiap BYD ya? Setiap BYD. Setiap BYD kalau turunan ada pengereman itu baterainya malah bertambah pemirsa. Betul. Itu berarti enak juga ya kalau Liku 9 kan pas pulangnya turun semua itu Mas. Iya, makanya itu Mas. Enak sekali. Oke, apalagi nih? Terus Kira-kira untuk At1 sendiri Mas, dia udah teleskopik untuk tipe premium setirnya, naik turun maju mundur. Oke. Untuk yang varian di tipe premium juga, kursi pengemudi udah elektrik. Oh, elektrik ya? Iya. Yang ini enggak ya? Yang penumpang depan belum. Yang ini belum. Gitu.
Wih, mantap sekali. Terus juga udah ada namanya heating mirror. Apa tuh heating mirror? Jadi kita balik lagi ke Curug tadi, Mas. Ke Curug lagi kita. Iya, kalau misalnya lagi hujan atau mungkin kondisi bener-bener dingin di luar, kaca spion kita pasti berembun kan. Betul. Nah, itu ada fitur heating mirror. Wah, Jadi menghilangkan embun. sampai ke detail-detail itu dipikirkan sama BYD ya pemirsa. Iya benar Mas, kalau lagi hujan kita sering susah lihat spion tuh kayaknya. Iya benar. Oke, heating mirror namanya ya. Betul. Wih, Terlebih juga mobil BYD ini kan di luar Indonesia kan iklimnya dingin. benar. Makanya sudah disediakan heating mirror tadi. Gitu. Iya, di Indonesia sangat perlu juga sih ya, apalagi pas hujan kan. Kita memang pakai mobil konvensional memang susah sih lihat spion kalau lagi hujan kan, banyak air nempel kayak gitu Mas ya. Betul. Apalagi nih? Gitu. Ini sudah di BYD Atwan ini udah ada ESC. Apa tuh ESC? Electric Stability Control. Oke. Jadi kalau misalnya ada genangan air atau mungkin kondisi lagi hujan, ESC itu tuh membantu untuk stabilitas mobil biar enggak tergelincir atau mungkin aquaplane. Aquaplaning, aquaplane. Ya betul. Karena banyak kasus di Indo juga di tol-tol ya Mas ya. Terutama karena memang butuh berkecepatan tinggi. Itu ada genangan terus terjadilah aquaplane, itu terjadilah kecelakaan. Betul. Gitu ya. Makanya bagusnya ini selalu dinyalakan. Oh harusnya ya, karena kita nggak tahu kondisi jalanan ya pemirsa ya. Iya, betul Mas. Oke, habis? Kalau untuk bagian dalamnya, Oke, kita bahas lebih ke eksterior nih kayaknya. Boleh. Memang lebih menarik nih. Kita keluar dulu ya Mas dari depan nih kayaknya. Oke. Nih, aku lihat nih lampunya udah apa nih namanya? LED atau LED proyektor, Mas. LED proyektor. iya. Memang kalau untuk BYD sendiri kita nggak menyediakan fog lamp. Nggak lagi ya, tidak Oke. ada lagi fog lamp. Iya. Fog lamp kita ada di belakang. Oh, di belakang. Iya. Oke, di belakang. Ini dimensi sendiri di Etowan ini berapa sih, Bang? Panjangnya, lebarnya. Nggak lupa ya. Nggak inget Bang. Oke, ini udah kayak sama city car lah ibaratnya ya pemirsa, untuk perjalanan dalam kota enak, untuk buat selap-selip enak, terus irit juga, cuma ngecas aja gitu kan. Kalau habis baterai tinggal tidur, cas, besok pas bangun udah keisi lagi, Betul. udah dipakai lagi ya pemirsa ya. Oke nih. Terus apa lagi yang fog lamp belakangnya apa tadi kan? Oh iya, fog lamp belakang. Kita nggak jadikan fog lamp atau lampu kabut di depan, cuman ada lampu kabut di belakang Mas. Dia letaknya di bawah sini. Oke, itu gunanya? Itu gunanya kalau misalnya lagi hujan, misalnya di jalan tol. Jadi biar kelihatan, oh ada BYD, ada mobil di depannya. Ada BYD bukan ada mobil. Ada mobil maksudnya. Ada BYD gitu ya. Gitu. Oke, ini tadi yang sensor parkirnya Mas ya? Iya, sudah ada 3 1, poin. 2, 3 ya. Oke. Gitu. Ini untuk apa namanya pajak BYD Etowan ini berapa sih kira-kira? Pajak BYD Etowan ini di 143.000 Mas untuk saat ini. 43.000 satu tahun ya. 1 tahun. Satu tahun hanya mengeluarkan 143.000. 3.000. Oke, mantap. Ini pengecasannya ada beberapa macam tipe kira-kira Mas. Kalau pengecasannya, tipenya itu kita di CCS 2 Mas untuk semua produk BYD. Oh, semua ya. Kalau untuk lokasinya kita bisa dilakukan di rumah, bisa di SPKLU bisa. Jadi ini Mas ada namanya portable charger. Jadi itu udah bawaan dari mobil. Oh, udah dikasih ya? Sudah Setiap dikasih Mas. pembelian ya? Betul. Nah ini kalau misalnya daya rumah sudah memenuhi, itu tinggal pakai ini aja. Oh, tinggal pakai ini aja ya? Betul. Oh, yang kata kita tadi, yang Betul. dicas kita tinggal tidur aja gitu ya? Iya. Oke. Ini Tinggal daya itu. minimum listrik di rumah berapa kira-kira kalau harus pakai ini Mas? Kalau pakai ini mobil sendiri 2.200 Mas. Oh, 2.200. 2.200. Sudah bisa ya? Betul. Tapi wajib grounding Mas di rumah. Grounding ya? Iya, kalau nggak grounding itu kita nggak akan bisa ngecas karena takutnya dikhawatirkan nanti ada kayak sambaran petir atau mungkin ada tiba-tiba jeglek mendadak karena kan suka mati lampu mendadak gitu. Ya, sebenarnya yang kasus-kasus mobil listrik terbakar itu kayaknya memang dari listrik rumahnya yang memang belum grounding kayaknya Mas ya? Bisa jadi. Iya, bisa jadi kan. Betul. Karena nggak mungkin lah salah satu brand nggak mikirin safety ya. Iya, kan? betul. Benar-benar. Oke, terus ada Colokannya sesimpel ini Mas. iya sesimpel ini kayak casan ini aja. Casan handphone. Handphone tep, dah Iya. tidur. Terus Udah untuk keisi.
semua produk BYD mas. Oke, apa Nggak itu? cuman Eto One aja, ini sudah ada namanya V2L. V2L itu Nah, jadi mobil ini bisa jadi powerbank. bisa jadi powerbank. Nah, iya, bisa jadi powerbank atau genset dadakan di rumah. Oh, berarti kalau kita pengen camping-camping gitu ya, Betul, perlu cocok banget casan, mas. perlu charger untuk apa gitu, untuk ngidupin apa, bisa berarti. Bisa. Betul. Nggak perlu bawa genset lagi. Iya. Mobilnya jadi genset. Mobilnya jadi genset. Kalau mobilnya dicas pakai powerbank bisa nggak, Bang? Waduh, kita nggak merekomendasikan mas. Walaupun bisa tapi nggak direkomendasikan. Iya, pemirsa. karena aliran listriknya kan nggak stabil. Iya, bener. Yang ada powerbanknya yang kecas ya. Bener. Oke, Terus untuk BYD Atto One ini mas, kita untuk setiap mobil BYD, balik lagi, kita nggak ada menyediakan ban serep. Oh, tidak ada menyediakan. Tidak ada ban serep. Nah, gimana tuh? Jadi kita cuma menyediakan itu sealant, Silang. yaitu tire pressure tadi. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran ban, itu biarkan saja pakunya tertancap. Jadi nanti masukin aja sealantnya biar dia merekat sampai bertemu dengan bengkel terdekat. Gitu. Itu berlaku untuk setiap mobil BYD dan juga mobil-mobil listrik di brand lain pun seperti itu sekarang ini. Gitu. Oke. Nah, ini kira-kira ada promo nggak buat konsumen yang pengen beli Atto One nih? Kira-kira, Mas? Kalau untuk Atto One mas, kita itu udah harga promo sebenarnya ya. Sudah harga promo. Oke, kita di samping mobilnya kali, Mas. Boleh. Sudah harga promo ya? Sudah harga promo. Mas, sini, Mas. Oh ya. Sudah harga promo di harga berapa tadi? 216 juta mas. 216 juta. Itu bisa kredit juga nggak, Mas? Bisa pasti. Bisa ya. Gitu. Nanti kalau konsumen pemirsa yang pengen beli BYD Atto One atau BYD yang lainnya bisa hubungi di dealernya BYD. Di mana ini, Mas, alamatnya? Jalan Ada Malik. Ada Malik Iya, ya, pasti. depan Kampung 4 UMB ini pemirsa. Iya. Oke, terus bisa hubungi Mas Edo juga nggak kalau untuk pembelian? Bisa banget mas. Bisa banget. Di mana nih? Bisa di WA, IG atau yang lain? WA kita, IG kita ada. Kalau misalnya mau WA aku, nomor Nggak apa-apa, disebut nomor Oh, aja iya. nggak apa-apa, Mas. di 0812 9532 9154. Oke, nah pemirsa kalau yang pengen main-main, yang mau test drive ada juga? Ada juga test Nah. drive-nya kita mas. Tersedia juga test drive-nya BYD di showroomnya BYD di Jalan Ada Malik ini. Next bakalan kita coba ya, Mas, mobilnya ya boleh, di boleh. episode selanjutnya. Karena Siap. saya penasaran juga nih, Atto One, M6 tadi ya. Nanti bakalan kita coba di episode selanjutnya bersama Mas Edo. Kalau Mas Edo masih berkenan menerima kami. Wah, sangat-sangat berkenan mas. Iya, oke. Terima kasih ya, Mas, untuk waktunya di Ya, episode sama-sama, 2 Mas kali Rizky. ini. Next kita bakal main lagi, Mas, ya, untuk Oke. test drive dan segala macam. Terima kasih, Mas Edo. Ya, sama-sama mas Rizky. Oke, itu tadi review singkat kita bersama Mas Edo di BYD Atto One. Tetap saksikan Auto Review di BFTV. Oke.